Kemungkinan yang kedua yaitu menjadi wajib pajak orang pribadi yang dikenakan tarif pajak final. Beberapa kriteria atau beberapa ciri khas dari final itu diantaranya yang pertama, beberapa tarifnya itu khusus ya. Kemudian yang kedua itu biasanya dasar pengenaan pajaknya itu dari bruto. Kemudian yang ketiga, ini sudah pasti, ini tidak bisa dikreditkan bagi wajib pajak badan yang melakukan pembukuan atau yang memiliki penghasilan bruto setahun di atas 4,8 miliar. Nah, di dalam pasal 17 ayat 2C itu tarif yang dikenakan yang termasuk ke dalam final itu adalah dividen, di mana tarifnya itu sebesar 10%. Apa itu dividen? Dividen itu adalah pembagian laba yang dibayarkan kepada para pemegang saham. Tapi itu bisa dihindari tarif 10% itu dengan syarat apabila ketika diterima maka orang pribadi tersebut menginvestasikan kembali dalam jangka waktu minimal 3 tahun. Seperti itu. Ya, itu perencanaan pajaknya. Punya dividen nih, nggak mau dipajakin, kebutuhan tidak ada, ya udah, investasikan lagi 3 tahun, maka tidak akan dikenakan pajak atas dividen yang kita terima. Ini contohnya. PT Lengkap mengumumkan jumlah dividen 50 juta rupiah. Maka tarifnya itu secara final dihitung dari bruto dapat 5 juta rupiah. Dikalikan dengan tarif sebesar 10%. Nah, di soal ini tidak ada ya, tidak ada keterangan akan diinvestasikan lagi atau tidak. Jadi karena tidak ada keterangan maka kita anggap dia itu tidak akan diinvestasikan lagi. Karena keterangan diinvestasikan kembali lagi harus ada tertulis di soal, begitu ya. Kemudian kemungkinan yang ketiga yaitu menjadi wajib pajak orang pribadi UMKM dikenakan final. Jadi apabila kita menjadi wajib pajak orang pribadi UMKM yang dikenakan final, itu ada syaratnya yang harus dipenuhi. Ya. Syaratnya tentu dia harus UMKM, ya. Yang kedua, dia bisa menjadi OP, bisa juga enggak. Tapi kalau sekarang sudah wajib OP ya, karena CV itu tahun 2022 tahun bukunya itu sudah harus menggunakan tarif pajak badan. Kemudian dia memiliki penghasilan bruto di bawah 4,8 miliar. Itu syarat-syarat yang harus dipenuhi. Bisa salah satu, bisa semuanya ya. Tergantung nanti diperlihatkan lagi tentang peraturan yang mengaturnya. Jadi harus di bawah 4,8 miliar selama 1 tahun pajak. Itu dasarnya adalah PP nomor 23 tahun 2018. Tarifnya sebesar 0,5%. 0,5% ini dihitung dari peredaran bruto. Penghitungannya dari peredaran bruto sebagaimana yang tadi dijelaskan. PP final itu salah satu ciri khasnya adalah diambil atau dihitung berdasarkan peredaran bruto. Kemudian ada hal yang baru di tahun 2022, yaitu adanya PTKP sebesar 500 juta dalam 1 tahun. Jadi ketika punya penghasilan 500 juta dalam setahun nggak akan dikenakan pajak. Akan dikenakan pajak ketika 500 jutanya itu sudah terlampaui. Kita kasih contoh di sini ada Tuan Hasan, dia wajib pajak orang pribadi UMKM, punya penghasilan bruto di bawah 4,8 miliar dengan penghasilan brutonya itu 100 juta setiap bulannya. Maka kita harus lihat
Ini Tuan Hasan nih, orang pribadi. Ya kan? Kemudian dia UMKM. Ya kan? Kemudian memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 miliar. Jadi ketiga ini syarat terpenuhi untuk mendapatkan tarif PPh final 0,5% ya. Jadi syaratnya itu adalah terpenuhi. Oke. Nah, karena ada PTKP, ini kan hal yang baru nih ya. Ini hal baru 2022. Nah, ini yang hal barunya kita harus update seperti itu. Di sini karena tahun 2022 itu Tuan Hasan nggak langsung 500 juta, ternyata 100 juta setiap bulan. Jadi dari Januari, Februari, Maret, April, Mei 500 juta totalnya itu dia tidak dikenakan pajak. Tidak dikenakan pajak. Dia dikenakan pajaknya mulai bulan Juni, mulai dikenakan pajak. Mulai bulan Juni karena sudah lebih dari 100 juta. Oleh karenanya di bulan Juni dia harus membayar pajak sebesar 500.000 atau kalau kita hitung dari Juni sampai Desember itu 7 bulan maka 700 juta ya. 700 juta DPP-nya, kemudian pajak terutangnya 700 juta dikali 0,5% dapat 3.500.000 atau 500.000 per bulan yang wajib disetorkan itu maksimal di tanggal 10 pada bulan berikutnya. Nah, itu untuk kemungkinan yang ketiga. Berikutnya yang keempat adalah menjadi wajib pajak badan yang dikenakan tarif pasal 17. Ada hal yang harus kita ketahui bahwa dalam menjadi wajib pajak badan itu kita bisa mendapatkan diskon pajak ya. Kita bisa mendapatkan diskon pajak sebesar 3% lebih rendah. Syaratnya adalah punya saham itu disetor ke Bursa Efek Indonesia atau BEI sebesar 40% ya. Itu untuk hal yang harus kita ketahuinya. Jadi ada perencanaan pajak yang bisa kita lakukan, yaitu dengan menyetorkan saham kita di perdagangan Bursa Efek Indonesia. Ini syarat diskon pajak. Jadi kalau misalkan tarif umumnya yaitu 22% berdasarkan undang-undang yang baru, maka kita bisa berkurang 3% lagi menjadi 19%. Syaratnya tadi memiliki paling sedikit 40% saham disetor di perdagangan Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk cara menghitung PPh badan, kita review lagi apa yang sudah dipelajari di mata kuliah khusus yaitu pajak 2. Yang pertama menghitung PKP. Ya, menghitung PKP dikurangi dengan biaya-biaya yang boleh dibiayakan. Ini yang berhubungan biaya-biaya yang berhubungan dengan 3M ya. Yang namanya yang boleh dikurangkan itu biaya-biaya yang berhubungan dengan 3M. Kemudian yang kedua menghitung PPh terutang menggunakan tarif yang berlaku sesuai dengan kondisi. Nah, ini yang dimaksud dengan kondisi ini kita rincikan. Ada beberapa kondisi kemungkinannya ya. Yang pertama kondisinya itu dia dikenakan 22%. Yang kedua dia bisa dapat 50% kali 22% plus 22%. Atau yang ketiga dia itu dapat 22% dikurangi 3%. Kapan dia dikenakan 22%? Ketika dia punya penghasilan bruto di atas 50 miliar per tahun. Kemudian ketika dia mendapatkan penghasilan di atas 4,8 miliar
sampai 50 miliar maka dikenakan 2 tarif berdasarkan pasal 31E ya, dapat fasilitas. Ada yang dikenakan fasilitas itu tarifnya 50% kali 22%, dan yang kedua adalah 22% ya. Kemudian ada juga tarif yang ketiga, yaitu 22% dikurangi 30%, yaitu perusahaan yang memiliki saham yang disetor ke Bursa Efek Indonesia sebesar 40% saham ya. 40% lembar saham yang disetor di BI. Seperti itu. Baru kemudian nanti ada selisih ya. Nanti ada selisih, tapi sebelumnya tentu dikreditkan dulu pajak-pajak yang sudah dibayar seperti PPh 22 dan 23, PPh 25. Apabila ada transaksi dengan luar negeri dan mendapatkan penghasilan dari luar negeri, maka bisa diambil juga, bisa dikreditkan juga, yaitu PPh pasal 24. Nah, nanti selisih ini ya, selisih ini si PPh terutang ini ada dua kemungkinannya ya. Kemungkinan yang pertama, dia itu lebih besar ya dari kredit pajak. Yang kedua, dia lebih kecil dari kredit pajak. Kalau PPh terutangnya lebih besar dari kredit pajak, maka akan terjadi yang namanya lebih bayar. Maka ketika kondisi seperti ini, dia berhak untuk mengajukan restitusi atau kompensasi. Yang kedua, kalau PPh terutangnya lebih kecil daripada kredit pajak, maka dia akan terjadi, misalkan kita contohkan ya, PPh terutangnya 100, kemudian kredit pajaknya itu 8 PPh terutangnya itu lebih besar daripada kredit pajak. PPh terutangnya 100, lebih besarnya berarti misalkan 120 ya. Oh, salah berarti ya, sorry. PPh terutangnya berarti 80. Nah, ini sorry. Ini harusnya kurang bayar ya, bukan lebih bayar. Kurang bayar. Kemudian kalau misalkan kredit pajaknya itu lebih kecil ya, PPh terutangnya lebih kecil daripada kredit pajak, maka ini misalkan 120, maka ini terjadi lebih bayar. Ya. Sekali lagi, misalkan ini ya, kita ulangi lagi, PPh terutang, kemudian ini kredit pajak. PPh terutangnya 100, kredit pajaknya 80, maka ini terjadi kurang bayar. Kalau ini 120, maka ini terjadi lebih bayar. Seperti itu. Berikutnya itu kita akan membahas contoh untuk kemungkinan yang keempat, yaitu menjadi wajib pajak badan yang dikenakan tarif pasal 17. Di sini ada perusahaan namanya PT Lengkap di tahun 2022 punya 6 miliar, ada biaya yang berhubungan dengan 3M yaitu 5,4 miliar, penghasilan lainnya 50 juta, biaya untuk mendapatkan penghasilan lainnya 30 juta, kompensasi kerugian di tahun sebelumnya 10 juta, ada kredit PPh 25, 22 dan 23. Pertama, menghitung PKP, karena penghasilannya ada dua, yaitu penghasilan dari kegiatan utama dan penghasilan lainnya, maka dihitung dulu berapa laba dari penghasilan tersebut. Dapat 600 juta untuk penghasilan yang dari penghasilan utama dan dapat 20 juta dari penghasilan lainnya. Maka dapat penghasilan neto 620 juta. Karena ada kerugian di tahun sebelumnya, maka dikurangi kompensasi kerugian sehingga penghasilan kena pajak yang akan dihitung berdasarkan PPh terutang yaitu berdasarkan tarif yaitu 610 juta. Nah, karena dia punya penghasilan bruto sebesar 6 miliar, maka dia masuk ke tarif yang mendapatkan fasilitas. Caranya kita hitung dulu
berapa dia punya fasilitas. Caranya adalah 4,8 miliar dikali 610 juta dibagi 6 miliar. Seperti itu, atau cara lainnya bisa 4,8 miliar dibagi 6 miliar dikali 610 juta. Hasilnya adalah 488 juta. Kemudian untuk yang tidak fasilitasnya, karena yang fasilitasnya adalah 488 juta, maka yang tidak kena fasilitasnya adalah 122 juta. Untuk menghitung PPh terutangnya, fasilitasnya dihitung dengan tarif khusus, yaitu 50% dikali 22% dapat 53.680.000. Yang tidak fasilitasnya 122 juta dikali dengan tarif umum PPh badan pasal 17, yaitu 22%, dapat 26.840. Dijumlahkan, maka total PPh terutangnya yaitu sebesar 80.520.000. Itu yang harus dibayar oleh perusahaan. Tapi karena punya diskon pajak, yaitu PP pasal 22, 23, dan 25, maka dapat pengurangan sebesar 130 juta. Nah, PPh terutangnya 80 juta. Kredit pajaknya 130 juta. Berarti PPh terutangnya lebih kecil daripada kredit pajak, maka terjadi yang namanya lebih bayar. Maka dalam hal ini nanti perusahaan bisa mengajukan yang namanya restitusi atau melakukan kompensasi.